Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya baik ya. Iya Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan presentasi terlebih dahulu, lalu setelah itu kita berdoa ya. Iya Ibu. Nah, sebentar ya anak-anak. Iya Ibu. Ada yang saling teknis. Baik, Ibu presentasi ya. Nurani Afifa, Hadir. Sylvia Aziza, Hadir Ibu. Cindy Sylvia, Hadir. Khairul Fikri. Hadir Ibu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai menelaah unsur buku dan membuat komentar. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari apa saja isi-isi dari buku, lalu buku itu seperti apa, ada buku apa saja, ada buku non fiksi, ada buku fiksi, ya. Nah, kita akan mempelajari pendahuluan, tujuan pembelajaran, pembahasan, serta menelaah bersama kelompok. Jadi nanti di akhir anak-anak akan membagi kelompok kecil, satu kelompok itu 2 orang saja ya. Baik, ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca pendahuluan kita hari ini? Saya Ibu. Silakan Sylvia, nanti ya Khairul. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat merangkul dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku, bukan sekadar membaca Facebook atau membaca SMS dari berbagai ponsel pintar kita. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi berisi gagasan, ide, perasaan penulis yang bersifat fiktif, imajinatif. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas kalian. Sementara buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara konsuler. Baik, terima kasih Sylvia. Tentang Sylvia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu ada menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan juga non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Setelah menemukan unsur dari buku fiksi yang dibaca dan non-fiksi, itu kita telaah hubungan unsur-unsurnya. Lalu yang ketiga, membuat peta pikiran atau peta konsep. Sudah belajar kan tentang peta konsep? Sudah. Nah, peta konsep atau rangkuman alur mengenai isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang anak-anak baca. Lalu yang terakhir, menyajikan tanggapan mengenai isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Bisa dipahami ya mengenai tujuan pembelajaran kita? Bisa Ibu. Baik. Nah, ini dia pembahasan kita, ada 2 anak-anak. Ada unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Lalu ada yang kedua, pertanyaan pemandu untuk mengomentari tentang buku fiksi dan non-fiksi sesuai dengan unsur-unsurnya. Ini ada unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari itu yang pertama mengenai cover bukunya. Bisa saja tentang judulnya, bisa warna cover bukunya. Lalu ada yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbabnya, apakah ada judulnya, apakah bisa dipahami atau tidak. Lalu yang keempat, tentang isi bukunya. Yang kelima, cara penyajian pemateri dalam buku tersebut. Lalu bahasa yang digunakan, apakah mudah dipahami atau sulit dipahami. Lalu yang ketujuh, ada sistematika yang ada pada buku non-fiksi. Lalu selanjutnya, ini kalau tadi itu tentang buku non-fiksi, sekarang buku fiksi. Yang pertama ada bagian cover buku.
Nah, biasanya buku fiksi itu covernya bergambar ya kan, gambarnya banyak warna. Lalu yang kedua, rincian subbab bukunya, apakah dijelaskan judul-judul dari buku yang ada di dalam buku tersebut itu apa. Yang ketiga, ada judul subbab. Nah, sama seperti di non fiksi tadi, subbab dalam buku fiksi tersebut apakah ada judulnya atau tidak. Lalu ada tokoh dan penokohan dalam buku fiksi tersebut. Yang kelima, ada tema cerita. Nah, buku fiksi pasti memiliki tema cerita ya kan? Dia atau tidak? Ya. Nah, bahasa yang digunakan apakah mudah dipahami atau tidak, rapi atau tidak kalimatnya. Lalu cara penyajian alur ceritanya, karena buku fiksi itu harus tujuannya pembaca itu seolah-olah mengalami langsung apa yang ada pada cerita tersebut. Nah, jadi penyajian alur ceritanya harus dapat membuat pembaca itu menarik atau tertarik dengan isi buku tersebut. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, ini ada pertanyaan pemandu untuk mengomentari. Sebelum masuk ke langkah-langkah menilai buku non-fiksi, kita harus mengetahui dulu mengomentari isi buku itu apa. Jadi mengomentari isi buku itu adalah bagian dari kegiatan membuat resensi buku yang akan dipelajari di kelas yang lebih tinggi. Nah, yang dinilai dari mengomentari isi buku adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari buku. Lalu ada hal-hal yang dapat dikomentari, tadi telah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita akan mengetahui langkah menilainya mengenai pertanyaannya. Namun sebelum itu, anak-anak silakan membentuk kelompok. Cindy dengan Sylvia kelompok 1, Nurani dan Khairul kelompok 2 ya. Anak-anak punya buku non fiksi, punya pelajaran ya, pelajaran sudah dibuka di gawai masing-masing. Sudah Ibu. Baik, yang pertama, apa judul dan tema buku tersebut? Ibu, silakan kelompok 1. Cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia. Benar. Lalu tema bukunya tentang apa? Silakan. Bahasa Indonesia, Bu. Yakin tentang bahasa Indonesia? Iya, Bu. Tema bukunya Oh, itu tentang bahasa Indonesia. tentang pembelajaran Bahasa Indonesia. Lalu apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Bahasa Indonesia, Bu. Benar, Herul. Nah, kelompok 2 sudah 2 poin, kelompok 1 ya. Amin. Apa garis besar isi buku? Tentang apa? Tentang bahasa Indonesia. Nah, isi tiap bloknya apa saja? Ayo. Yang silakan kelompok Isi 2. tempatnya. Bagian itu yang pertama ada penyusun prosedur, yang Ya. kedua mempelajari teks eksposisi, Nah. yang ketiga mengelola informasi, Nah. yang keempat dan keempat meneladani kehidupan dari cerita pendek, yang Nah. kelima mempersiapkan proposal, yang keenam merancang karya ilmiah, yang ketujuh menilai karya melalui resensi, yang kedelapan bermain drama. Benar, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, lalu ada apakah buku tersebut ditunjang dengan gambar? Iya. Benar ya. Jadi biar mudah dipahami, jadi ada gambar atau ilustrasi dalam buku tersebut. Nah, apakah gambar-gambar tersebut dan cukup membantu? Anak-anak sangat semangat ya pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Nah, ini ada lagi lanjutan dari menilai buku non fiksi. Yang pertama, bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Apakah sistematika dari buku tersebut sudah diikuti? Mudah diikuti, Bu. Kenapa sudah diikuti? Karena sebabnya itu jelas. Nah, tepuk tangan untuk Nah, apakah bahasanya sudah mudah dipahami? Mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena menggunakan bahasa baku di situ. Benar, betul. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana penulis buku ini membuka dan mengakhiri tulisannya? Ayo, Membuka dan menyampaikan Mengakhiri dengan daftar pustaka. Oh iya. jadi penulis membuka
vocabulary dengan kata pengantar atau pendahuluan, lalu mengakhiri tulisannya dengan ada glosarium, ada daftar pustaka, ada biodata penulis ya. Sudah bisa dipahami ya? Baik, itu tadi cara menilai unsur-unsur buku non-fiksi dan juga fiksi. Anak-anak sudah bisa memahami ya? Bisa. Di sini mohon diperhatikan ya. Ya ibu. Apa sih? Sudah ya. Nah, ada anak-anak yang dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, menelaah. Ya, tentang pengertiannya, lalu kenapa kita harus menelaah unsur buku gitu. Ayo, siapa yang berani? Nanti dikasih A++. Kita ikhlas dulu. Ini aku stop di sini, Bu. Gimana? Jangan di sini, Bu. Saya Bu berani nih. Ya, silakan. Unsur-unsur buku fiksi. Dengan fiksi itu ada cover buku, ada sebab buku, ada judul sebab, ada isi buku, ada cara mengenai isi buku, bahasa yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya itu supaya kita dapat memahami isi buku dengan mudah. Nah, jadi menurut Khairul kesimpulannya unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi itu tidak berkomentari yang seperti yang ditayangkan di televisi ya. Nah, fungsinya untuk memahami isi buku tersebut begitu. Jadi kita tahu yang mana cover, yang mana judul, lalu tema bukunya apa, bahasanya seperti apa, sistematikanya, cara penyajian isi buku. Begitu ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya apakah pembelajaran hari ini cukup dipahami? Dipahami. Apakah ada masukan dari anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya? Ada kan game, Bu? Game. Iya. Baik. Ada hadiah, Bu. Hadiah. Iya. Ada hadiahnya ya. Sepatu hadiah. Sepeda, Bu. Minta sama Pak Prabowo ya, Nak. Lalu apa lagi? Cukup ya, nanti minggu depan Ibu akan adakan kuis berbentuk game ya secara kelompok. Baik, Bu. Bu, yang tanya, Bu. Ya, silakan Siti. Tadi itu kan nyebut-nyebut glosari. Glosari itu apa sih? Nah, jadi terima kasih ya Cindy pertanyaannya, bagus sekali. Jadi glosarium itu daftar istilah ya Cindy. Misalnya ada tentang kata pengantar. Nah, anak-anak tidak tahu kata pengantar itu apa, lalu dijelaskan di glosarium. Kata pengantar adalah merupakan apa begitu ya. Tapi itu tidak secara pengertian yang sangat panjang, hanya istilahnya saja agar mudah dipahami oleh pembaca. Begitu ya, Cindy. Baik, Ibu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, Bu. Sudah? Baik, kalau begitu jika sudah dapat dipahami, Ibu mengucapkan terima kasih untuk anak-anak semua sudah aktif mengikuti pembelajaran, sudah sangat memahami dan juga memperhatikan pembelajaran yang telah Ibu paparkan. Harapannya semoga pembelajaran ini dapat menunjang materi selanjutnya dan juga ujian akhir nanti anak-anak. Jangan lupa belajar ya. Iya, Bu. Baik, karena kita mengawali pembelajaran dengan doa, ada baiknya kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja pembelajaran hari ini. Bila ada yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang, saya Nurani Afifah Rahma selaku observer lisan dari Saudara Calon Guru Camelia Yunita Sabrina dengan NPM akhir 001 pada tanggal 9
Desember 2024. Calon guru Saudara Camelia Yunita Sabrina sudah dapat memusatkan perhatian dengan merumuskan tujuan, merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal, merumuskan masalah, dan membuat rangkuman bertahap. Selanjutnya, Saudara Camelia Yunita Sabrina juga sudah dapat memperjelas masalah atau urunan pendapat dengan merangkum, menggali, dan menguraikan secara detail. Selanjutnya, saudara calon guru juga sudah dapat menganalisis pandangan siswa dengan menandai persetujuan dan ketidaksetujuan siswa, serta meneliti alasannya. Selanjutnya, saudara calon guru Camelia Yunita Sabrina juga sudah dapat meningkatkan urunan siswa dengan menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, serta memberi dukungan kepada siswa. Selanjutnya, saudara calon guru sudah dapat menyebarkan kesempatan berpartisipasi, baik meneliti pandangan maupun mencegah pembicaraan yang berlebihan pada saat diskusi kelompok berlangsung. Selanjutnya, saudara calon guru Camelia Yunita Sabrina juga sudah dapat menutup diskusi dengan meneliti pandangan, memberi gambaran tentang materi yang akan datang, serta menilai pembelajaran yang sedang terjadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Baik, saya Cindy Silviani selaku siswa dari calon guru Camelia Yunita Sabrina akan merespon diskusi kelompok kecil pada hari ini. Saya sudah cukup banyak merespon dalam diskusi kelompok kecil yang diadakan oleh calon guru Camelia Yunita Sabrina. Menurut saya mengenai apakah menurut saya komentar anggota kelompok relevan, menurut saya sudah selalu relevan karena calon guru selalu mengarahkan kami mengenai diskusi yang kami lakukan. Selanjutnya, apakah menurut saya ada anggota yang berbicara terlalu banyak? Menurut saya tidak, karena calon guru selalu mengarahkan kami untuk berdiskusi sesuai dengan topik yang dibahas pada hari ini. Selanjutnya, apakah saya mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman Anda berbicara? Ya, selalu, karena guru selalu memberikan waktu untuk kami berdiskusi atau berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan Anda ingin berbicara? Ya, benda-benda yang diperlihatkan guru seperti media pembelajaran yang diperlihatkan oleh guru selalu menyebabkan kami ingin merespon apa yang dijelaskan dan juga dipertanyakan oleh calon guru. Setelah itu, apakah Anda menganggap guru tertarik pada apa yang Anda bicarakan? Menurut saya selalu ya, karena apa yang kami jelaskan mengenai pertanyaan yang diajukan oleh calon guru selalu dianggap tertarik oleh calon guru. Selanjutnya, selama diskusi apakah saya mengemukakan ide baru? Iya, karena selama berdiskusi semua pertanyaan yang diajukan oleh calon guru akan membuat saya menemukan ide baru. Selanjutnya, apakah bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi Anda? Iya, cukup jelas, karena setiap pertanyaan yang diajukan selalu dilengkapi dengan penjelasan. Selanjutnya, bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru akan memberikan keterangan tambahan mengenai jawaban atau komentar yang salah tersebut. Selanjutnya, apakah tujuan diskusi itu cukup jelas bagi Anda? Menurut saya iya, karena apapun diskusi yang dijelaskan dan diberikan oleh calon guru itu sudah cukup jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.